Kedua, kita mah orang yang lemah, gitu ya, bukan daerah kita. Dan kemudian kalau pulang nanti bisa balik bener nggak? Pugu di tenda lagi sok nyasa, gara-gara ke toilet depan dia nggak bisa balik. Utak karena mirip, gitu ya, antara satu dengan yang lain. Pada Eropa biasanya kita disiram dengan air, disemprotkan supaya agak dingin, lembab oleh pesawat. Kemudian kita akan dibawa ke Musdalifah tadi bermalam ya. Kemudian ke Mina, melontar jumroh. Kita pun harus jalan lagi. Ini malam 10 kira-kira. Mereka masih pakai mikau. Ya, pergi lewat terowongan, kedua lontar jumroh. Ya, habis lontar jumroh, tahalul awal. Potong rambut yang pertama. Ini Jabal Rahmah dibawakan nanti jalan-jalan dibuka pada waktu Arafah. Yang tadi sudah ya. Ibu Bapak, ini malam menjelang pukul 12. Ibu Bapak yang mau ditanyakan? Ini motong hewan kurban tuh lihat. Ya, darah yang sudah dipotongnya banyak, gitu ya. Ini oleh gagal yang sudah resmi. Dam itu ada dua, dam nusuk yaitu dam yang dikenakan bagi jemaah yang melaksanakan ibadah haji atau tamattu qiron, bukan karena melakukan kesalahan. Ya. Jadi aman-aman saja, tetapi dia harus bayar karena tamattu dan qiron. Sementara dam isaah adalah dam yang dikenakan bagi jemaah yang melanggar aturan ihram. Tadi yang menyebutkan pohon dan sebagainya. Contoh, tidak berihram dari mikot. Ya. Mikot kita di Mekah ketika berhaji adalah di hotel. Ya, dari hotel. Tidak mabit di Musdalifah. Ya, malah langsung saja ke sana ke Mina, ya. Lewat alur yang lain. Saya kemarin pernah mengalami ketika 2015 itu dari Arafah malah ke Musdalifah, dari Musdalifah tawaf dan sa'i tahallul, baru pergi ke Mina belakang. Berbeda. Kemudian tidak melontar jumroh, dam juga. Tidak tawaf beda, dam. Banyak tuh, ya, damnya. Di kambing semua sebab kambing. Mudah-mudahan Allah menjaga Bapak Ibu semua jangan sampai terkena bebannya, ya. Nah, kita lihat gambaran sekarang. Ini gua Hiro, gua tempat turunnya wahyu yang pertama. Al-Alaq 1-5. Ya Toro bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Ya Toro wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Turunnya di tempat ini, dan ini adalah duanya kayak begini, supang tempe batu di atas gunung, ya. Kemudian ada Jabal Sur, tempat sembunyinya Rasul yang ini, yang tinggi. Ya, ketika mau berhijrah ke Madinah, malah ngecau orang Quraisy naik ke Jabal Sur. Kemudian Masjid Jin dan Syajarah. Nabi Muhammad pada saat membaca Al-Quran di tempat ini datanglah jin. Jinnya itu manggil kepada teman-teman yang lain, oh ada bacaan yang aneh, bagus. Ditanya, siapa engkau? Saya Muhammad. Apa jabatannya? Nabi, gitu kan? Apa buktinya Nabi? Nah, maka di sini Masjid Jin dan Syajarah ini adalah ada pohon di seberang pohon. Nabi Muhammad panggil, nih bukti kenabian saya. Pohon datang nih jalan.
si pohon balik lagi. Makanya disebut jin dan sajaroh. Insya Allah itu letaknya adalah di, kalau Bapak Ibu nanti tanyakan malah kuburan Siti Khadijah, ya, kuburan Siti Khadijah yang ada Imam Nawawi di kubur sana. Kemudian juga ada Jubair Makmun ya. Kemudian ini rumahnya Abu Bakar menjadi musola. Di bawahnya mall, di atasnya pun mall, hotel, ya. Ai susah. Nah, ini yang lantai ini dengan ini adalah musola kiri kanan. Bagus banget, ya. Dalamnya bagus. Walaupun luarnya kayak kolot gitu, kayak gitu. Kemudian sesekali Bapak Ibu nikmati makanan ini, makanan Arab. Nasi Yaman ya, kalau di Pandeglang ya. Nasi Yaman, kibuli. Tawaf wajah, tawaf yang terakhir. Sunnah atau wajib, tadi masuk pada wajib haji. Pergi ke Madinah. Madinah kita kewajiban apa namanya yang kita lakukan adalah sholat adha. Sholat adha. Sama di Madinah penuh, di luar, di depan, di karangan dan sebagainya. Mau bantuin? Pijit deh. Nah, yang tadi hadis itu, sholat as-sholat fi masjidi seribuan. Ya betul. Ini apa Bapak Ibu? Kuburan Rasulullah. Ibu Bapak, pertama kali datang ke Madinah, saya anjurkan Ibu Bapak, terutama Bapak-Bapak, segeralah untuk menghadap Rasulullah. Masuk melalui pintu Babus Salam, ya, keluar nanti di pintu Baqi', lurus, ya, lurus, ya. Pas ke sebelah sini, lihatnya ada rondo, kemudian sebelah sini kuburan Rasulullah. Yuk sama-sama. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatallah. Assalamualaikum ya Safwatallah. Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Ini rumah Aisyah bangunnya. Cuma berisi 3 kuburan. Kuburannya Rasul, kuburan Abu Bakar, kuburan. Berarti besar apa kecil rumah Aisyah? Besar apa kecil? Kecil apa? Rasulullah cenah mun salat malam Aisyah tidur di tempat tidurnya, ya di sini di sana. Rasul salat, mungkin lamun guling-guling tuh Aisyah tuh negor ke Rasulullah yang sedang salat. Saking kecilnya, cuma isi 3 kuburan, ya. Tapi betapa mulianya tempat ini. Nah, ini setitik surga yang dititipkan di muka bumi adalah raudhah, jadi rebutan. Kalau tadi bapak-bapak bisa melewati depan, mudah-mudahan ibu-ibu pun bisa diberikan kesempatan. Biasanya pada subuh ziarah ke Rasulullah. Jadi pertama kali datang sowan ke Rasulullah, mau balik juga mirip dengan tawaf wada, sowan lagi ke Rasulullah. Ya Rasul, hamba kami, gitu ya. Apa doanya? Ya Allah, jadikan hamba umat Nabi Muhammad, gitu ya, dan selanjutnya. Nah, ini raudhah jadi rebutan, mesti pakai aplikasi masuk ke tempat ini, pakai daftar. Nah, ini orang yang sedang mau ngantri untuk ke raudhah ini dari jauh tuh. Ya. Pernah satu waktu
Saya ngantri dari jam setengah 7 sampai setengah 12 belum masuk juga. Begitu dohor tiba, saya diperbolehkan untuk sholat dohor bersama. Mendengar adzan di sana. Alhamdulillah. Anugerah malah lebih lama. Ya. Yuk, izin. Lanjut. Nah, ini penguburan bakti. Ibu bapak di sana pun ini keluarga-keluarga calon penghuni surga semacam Utsman bin Affan, Siti Aisyah, istri-istri Rasul yang lain, putra-putranya dikubur di tempat ini. Maka berziarahlah kepada mereka. Lanjut. Ini dahulunya, aslinya itu yang jadi Raudhah itu, Masjid Rasulullah itu, Masjid Nabawi, cuma segede begini. Dan bangunannya pun sederhana, cuma pelepah kurma. Ini Masjid Kuba. Sebelum Rasul tiba di Madinah, beliau singgah di Kuba terlebih dahulu Mina, dan ketika Mina dia mendirikan masjid. Bukan ini tentunya, bangunannya amat sederhana dengan atap pelepah kurma. Tapi sekarang menjadi masjid yang megah. Dan ini punya keutamaan Ibu Bapak. Kalau Bapak itu jalan-jalan di Madinah, city tour di Madinah, dari hotel sudah punya wudu. Datang ke Kuba, jangan cari toilet, ya, gitu. Karena habis sarapan, jangan ke toilet, tapi sholat sunnah 2 rakaat. Kalau sunnah 2 rakaat saja di sana, itu sama dengan pahala umroh. Kalau Bapak mencari toilet dulu, bukul pahalanya, ya. Sholatlah yang kira-kira di mana ya Rasul berdirinya, cari, jangan sampai di jalan sholatnya, cari. Ya, lalu Bapak Ibu akan diajak jalan-jalan ke kebun kurma. Bulan Juni mudah-mudahan itu para mungkir 73. Ya. Kemudian ada Jabal Uhud, perang dalam Islam yang kedua, dan Islam mengalami kekalahan. Nabi Muhammad pun mengalami luka banyak. Ya. Ini yang dinaikin jabalnya oleh para jemaah adalah Jabal Roma. Jabal tempat melempar panah, ya. Kenapa kalah? Karena yang orang berada di Jabal Roma itu pada ngilang, pada ngambilin harta rampasan. Ketika ngambil rampasan, maka Khalid bin Walid yang masih kafir saat itu balik, ya, menyerang umat Islam. Nah, Uhud yang terpenting bagi kita jamaah, kalau setiap waktu sholat ada as-sholatul janazah, gitu ya, diperintahkan untuk mengimbau agar melaksanakan sholat jenazah, ikuti. Walaupun ibu-ibu di sini mah jarang ya sholat jenazah ya, di sana setiap hari sholat, setiap waktu sholat jenazah. Apa pahalanya? Pahalanya adalah sebesar gunung Uhud. Nggak bakalan kemampu. Tuh gunung Uhudnya. Ya. Gunung Seperti terus. Ya, dan sebagainya, dan gambar aja puasa, ya, kemudian baik, terakhir doa tadi bisa, sudah pada bisa belum? Insya Allah, termasuk i'tikaf di Arafah itu. Wukuf di padang Arafah itu doanya banyak banget ya, istighfar 100 kali, kemudian talbiyahnya berapa kali, ya, itu kita ikuti dengan baik. Mudah-mudahan sekali berhaji Bapak Ibu langsung haji mabrur. Amin ya Allah. Amin. Tapi kita jangan ngaku-ngaku mabrur secara pribadi. Hanya Allah yang tahu, ya. Terus. Allah itu tidak boleh kepada umatnya itu untuk takabur. Nah, maka nanti bandingkan antara bapak dan ibu sebelum berhaji dengan sesudah. Apakah ada bedanya? Kalau yang dimaksud dengan mabrur itu harus ada tandanya. Tandanya apa? Yang pertama, amalu ba'dahu khairun min qablihi.
amal perbuatannya itu adalah sebelumnya dan sudahnya adalah lebih baik. Kemudian yang kedua, selalu menebarkan kedamaian. Bagus ya. Suami ke toilet. ya, setelah berhaji. Istri tak lagi cerewet ke suaminya. Jadi baik, ya. Amin. Kemudian yang ketiga, senang berbagi. Ketika pulang, ibu pasti dari sini mah barangnya cuma sedikit, pulang bawa barang banyak. Mudah-mudahan terbawa ya. Uang yang dikeluarkan, kalau tamunya lagi. Luar biasa. Kalau hari itu mah doing. Oke, kayak gitu di luar daerah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cita-cita Bapak Ibu dapat meraih haji mabrur dan umroh mabrur. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sebelum kita tutup kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Mudah-mudahan segala apa yang kita harapkan dijawab oleh Allah SWT. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu 'ala sayyidina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana jami'il khajat wa tudhhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ashrih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana na'udzubika an nashkura ni'mataka an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mal shalihan tardah wa nadkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Allahumma ballighna ila al-haramain al-hajj wal umrah. Allahumma ballighna ila al-haramain al-hajj wal umrah. Allahumma ballighna ila al-haramain al-hajj wal umrah. Allahumma hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa yabban maghfuran wa 'amalan shalihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Ya 'alima ma fi sudur akhrijna ya Allah min al-dhulumati ila an-nur. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaa'ima maghfiratik wa salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersimpuh di hadapan-Mu menundukkan wajah, menengadahkan kedua belah tangan. Izinkan bapak-bapak, ibu-ibu calon jemaah haji dari kecamatan Mandalawangi ini untuk dapat menunaikan rukun Islam yang kelima. Demikian pun melaksanakan ibadah umrah. Ya Allah, izinkan mereka untuk dapat melakukan keliling Ka'bah kami. Ya Allah, izinkan mereka untuk dapat melakukan sa'i. Ya Allah, izinkan mereka untuk dapat melaksanakan ibadah Arafah. Ya Allah, izinkan mereka untuk dapat menunaikan lontar jamaah. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami, sucikanlah perbuatan kami, dan kembalikan kami
selamatkan kami untuk dapat kembali bersama keluarga di tanah air. Ya Allah, Engkaulah yang ijabah doa, maka kabulkanlah doa dan permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrur ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu Bapak, ampun ya. Tapi dalam rangka supaya lapar Bapak Ibu, tarbiyah sekali lagi. Yo, tarbiyahnya yang begini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan sering beralfiah ibu bapak kejadian. Amin. Ada Allah wa iyyakum ajma'in wa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji B.B. Ahmad Juwaidi yang sudah memaparkan pimpinan manasik haji yang begitu gamblang dari A sampai Z, dan jelas mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita tutup sesi pertama di hari kedua ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum